Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih dan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, diunggah, nggak karuan. Aku nggak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Selanjutnya dari kalian semuanya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu terima kasih doa yang dipanjatkan kepada Allah untukku dan keluarga. Aku juga berdoa kepada Gusti Allah Agung, semoga kebaikan doa itu tercurahkan bagi yang mendoakan. Sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Dalam dingin yang cukup lumayan ini, pada subuh kita langsung shot ya. Melanjutkan yang kemarin seri 1, sekarang seri 2, Kristen bertanya, Islam menjawab ya. Kristen bertanya ya, Islam menjawab ya. Ismail bukan nabi ya. Ismail bukan nabi ya. Nah, Ismail bukan nabi ya. Bukan nabi. Ini berpijak dari Quran surat Al-Ankabut surat berapa ini? 29 ayat yang 27. Ini seri kedua. Kemarin seri pertama ya. Jadi aku jelaskan lagi sebelum ke sini, nanti lihat dulu tentang kajian kita apa dan bagaimana tafsir-tafsir Jalalain itu ya. Kita sudah kaji itu ada berapa, 3 atau 4 episode, lupa aku. Kamu lihat itu dulu karena nanti ini terkait juga ini. Ya, dimana si beliaunya yang doktor itu, yang juga dulu rektor, nggak tahu sekarang apakah sudah jadi rektor lagi juga nggak tahu ya, berpijak kepada Quran surat Al-Ankabut, dan menurut dia nih ya, setelah aku baca sih nggak demikian. Dia menggunakan tafsiran dari duo Jalal atau Jalalain itu untuk mendukung pendapatnya bahwa Kanjeng Nabi Ismail itu bukan nabi gitu ya. Nah, itu yang coba kita uraikan saat ini ya. Oke. Ini sebetulnya kerangka berpikir yang sistematis, yang itu efeknya luar biasa kalau kita paham kemana roadmap atau peta jalan yang mau dibangun oleh saudara Kristen kita ini ya. Kalau kita paham, ini sungguh luar biasa, karena ibarat gini, ada gulma, ada pohon-pohonan merambat itu ya. Ini kan terus akarnya gitu, biasanya di semak-semak atau di
pelataran rumah kita ya, kalau ada tanaman bunga atau apa kan banyak yang begini-begini nih. Dia tidak mau memotong di sini karena yang di sini tetap hidup. Dia tidak mau memotong yang di sini karena yang di sini tetap hidup, tapi dia potong yang ini langsung di akarnya dia potong. Maka lama kemudian ini akan kering, setelah layu, kering, akhirnya mati. Jadi yang dipotong ini akarnya. Ya. Adapun penolakan terhadap Ismail bukan nabi itu hanya sasaran antara, bukan sasaran tujuan. Nanti di akhir seri akan aku jelaskan. Ya. Jadi itu hanya sasaran antara aja, bukan menjadi sasaran tujuan. Kalau kita paham tentang peta ya dari Abrahamic Faith. Kalau kita tidak paham ya dikirain sekedar hanya menolak bahwa Ismail bukan nabi, selesai. Enggak sesederhana itu. Ya, enggak sesederhana itu. Ini sangat dalam. Cuman yang tampak di permukaan ya, seolah-olah dia hanya, saudara kafir kita itu hanya membantah atau menolak kenabian Kanjeng Nabi Ismail. Ya. Padahal ini bola saljunya tidak sesederhana itu. Oke. Kan kita tahu nih ya, dari Bapak Abraham ya, Bapak Abraham atau Ibrahim ya, Abraham ya, ini kan lewat Bunda Hajar, lewat Bunda Sarah, ini melahirkan Ismail, ini melahirkan Ishak, yang kemudian lewat ini Yakob. Ya, ini kita pada tahu semua lah ya. Meskipun nanti ada ketura, tapi ketura ini nggak menjadi pembicaraan. Kalau di hadis itu justru istri Kanjeng Nabi Abraham itu ada 4. Aku pernah dapat informasi seperti itu ya, tapi kita abaikan lah. Karena yang menjadi polemik selama ini adalah garis keturunan Abraham dari Bunda Hajar dan Bunda Sarah ini. Ya. Padahal kita tahu ya dari kitab-kitab yang ada, baik itu Torah khususnya, Perjanjian Lama dan kitab-kitab lain ya, kita coba cari ya. Kita cari semuanya lah ya, dari mulai PB ya, terus kita mundur ke belakang sampai PL. Itu tidak ada satu ayat pun ya yang mengkisahkan rivalitas antara Ismail dan Ishak. Ini tidak pernah terjadi rivalitas. Tidak pernah. Mereka selalu damai sebagai saudara ya. Jadi Ismail menyayangi adiknya Ishak yang lebih muda, Ishak menghormati kakaknya Ismail yang lebih tua. Itu. Kalau rivalitas di antara mereka, coba kamu cari dari Perjanjian Baru nanti mundur sampai Perjanjian Lama, ada nggak satu ayat saja yang menunjukkan rivalitas di antara keduanya? Karena nanti ini akan melahirkan 2 bangsa besar, ya, yang satu Israel, yang satu Arab. Cuman kita kalau berpijak kepada teks-teks suci baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau nggak percaya silakan cari, nanti sampaikan ke aku. Di mana ada sebuah riwayat saja disampaikan oleh ayat itu terjadi rivalitas antara Ismail dan Ishak. Nggak pernah ada. Bahkan ketika ayahanda beliau wafat, mereka berdua yang memakamkan ayahanda mereka di Gua Maxvela. Ini kalau sekarang di kotanya Hebron. Ya, mereka berdua. Ya, karena itu ayah mereka dan mereka memakamkannya secara baik-baik berdua. Kemesraan itu ada. Yang ini jarang orang baca. Coba baca nanti di Perjanjian Lama. Kan Ismail dan Ishak yang memakamkan ayahanda tercinta ketika memang sudah waktunya kapundut, kata orang Jawa, wafat, meninggal. Hai nafsul mutmainnah hirji'i, dipanggil oleh Allah. Mereka yang memakamkan di Gua Maxvela atau di daerah Hebron kalau sekarang. Jadi begitu mesra sekali. Baru kemudian justru ya yang sudah jauh dari generasi ini tidak menimbulkan sebuah kemesraan.
Ya, kan nanti akan melahirkan ada Yahudi sebagai saudara tua, ada Nasrani, ada Islam. Ya, Nasrani yang kemudian bermetamorfosa menjadi Kristen. Nah, sekarang terjadi rivalitas antara Islam dan Kristen. Contohnya mana ya, ini penolakan terhadap Ismail sebagai nabi. Ini bukan cerita baru ya. Ini cerita lama, cuman kasetnya kaset baru. Gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Pak Doktor itu lagu lama kaset baru gitulah ya. Lagunya itu lagu lama, dulu juga sudah begitu ya. Para apologet kafir itu menolak kenabian Kanjeng Nabi Ismail. Nah, sekarang dia hanya mereview, kan sejarah itu selalu berulang. Padahal kalau kita mau kembali ya kepada historical kemesraan antara Ismail dan Ishak itu tidak terjadi. Justru yang kekinian itulah yang gatelen. Ya, yang masih memperdebatkan apakah Ismail itu nabi atau bukan. Jadi sekali lagi ini sebetulnya lagu lama, cuman kasetnya baru. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam otak kesadaran dokter itu, dokter kafir yang satu itu. Aku tidak tahu. Ya, oke. Ini sekilas kita lihat dari hulu ya, dari hulunya dari Bapak Abraham. Oke. Ini hanya mereview saja, kalian mestinya sudah tahu cerita ini ya. Jadi kita coba lihat dari sejarahnya juga seperti itu ya. Oke. Aku jelaskan lagi teori untuk bagaimana kita memahami teks-teks suci. Itu ada dua teori kalau kita sekolah ya di kampus-kampus itu, yang ada namanya Eisegese ya. Ada yang namanya Exegese ya. Dia ada dua teori ini ya. Eisegese itu ya, teks itu ditundukkan oleh si penerjemah, oleh si orang yang mau menggali informasi dari teks-teks itu ya. Jadi ini gampangannya manusia gitulah ya. Manusia yang sedang membaca teks itu menundukkan teks. Ya. Jadi kita baca perjanjian lama, perjanjian baru atau perjanjian terakhir. Lah teks itu kita tundukkan harus mau seperti apa yang kita mau. Karena otak kita itu sudah ada gambaran apa yang mau kita bangun. Ya. Jadi ini dia subjektif. Masing-masing orang kan masing-masing gambaran. Ini subjektif ini. Dalam dunia akademis ini tidak boleh. Jadi dia sebelum membaca teks dia sudah punya bangunan kerangka berpikir di dalamnya. Nah, nanti teksnya itu dia perkosa untuk tunduk terhadap mau dia, terhadap bangunan berpikir yang mau dia wujudkan. Itu namanya Eisegese dan itu subjektif karena setiap orang mempunyai kerangka berpikir. Paham ya? Nah, kemudian ada yang lagi Exegese. Exegese itu manusia dia tidak menundukkan, dia tunduk terhadap teks. Inilah yang objektif. Jadi sebelum dia baca perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, dia kosongkan dulu apa yang ada dalam pemikiran-pemikiran dia, bebas dari segala sesuatu pun, sehingga apa kata teks itu dia tunduk. Itu objektif. Ya, kan kita akan mengikuti firman-Nya Gusti Allah Agung atau YHWH ya, atau firman itu yang akan mengikuti kita. Kan di sana terjadi pemikirannya ya. Sama seperti ini, kita mau eksegese eksegese. Kalau eksegese satu saja ayat yang dibaca itu nanti kesimpulannya bisa beda-beda. Karena masing-masing orang ya
sudah punya kerangka berpikir yang itu nanti teksnya akan ditundukkan oleh kerangka berpikirnya itu. Beda dengan ini, eksegese. Dia manusia itu tunduk terhadap teks. Jadi kalau di sini menundukkan teks, di sini kita yang tunduk terhadap teks. Nah, mana yang mau digunakan? Secara akademis tentunya eksegese lah yang bisa diterima. Ya, oke. Nih. Ini modal awal untuk kalian nanti bisa memahami ketika aku menguraikan tanggapanku atas polemik ini ya. Kemudian ya ada ayat-ayat yang dinukil ya. Aku catat di sini 29:27 ya. Quran surat 29:27. Aku tulis ayat angkanya saja ya supaya lebih simpel. Ini jadi satu kelompok tersendiri. Nanti ada kelompok tersendiri yaitu Quran surat ya 2136 ya, kemudian Quran surat 384 kemudian 4163 kemudian ada 1954 ya. Oke, ini akan menjadi diskusi kita ya. Ini satu kelompok tersendiri, ini kelompok tersendiri. Ya, oke. Di sini nih ya. Ini tertera ya, kalau kita ini rangkumkan Ibrahim, Ismail, Ishak ya, Yakob. Ini tertera. Ya, kalau di sini cukup Ishak, adanya itu kemana nanti aku jelaskan. Adanya ya, jadi nyanya enggak dulu ya, domirnya kemana enggak dulu aku jelaskan. Di sini nanti ada Ishak dan Yakob. Paham ya? Oke. Ini aku kasih garis gini. Ya, garis gini. Begini. Maka dengan berpegangan ini si Pak Doktor itu, Pak Rektor itu mengatakan bahwa Ismail bukan nabi. Karena namanya tidak tercantum di sini. Walaupun di sini tercantum Ismail. Nih. Di sini yang ada cuma Ishak sama Yakub. Ingat tadi skema yang sudah aku bangun ya. Dari Bunda Hajar, dari Bunda Sarah ya, terbelah menjadi dua yang kemudian nanti akan menghasilkan dua bangsa besar. Ya. Oke, aku ulangi lagi. Apakah metodologi ini sudah bisa dipakai dalam kerangka berpikir akademis? Ya, kita kalau mau mencari untuk mendapatkan kesimpulan tentang kenabian, maka semua ayat-ayat yang berbicara tentang kenabian itu harusnya dikompilasi. Ya, harusnya dikompilasi, baru dicari informasi sejauh mana itu akan diberikan kepada kita untuk menarik kesimpulan. Kalau ini sudah nggak kompilasi lagi, dia parsial sudah, dia membagi dua, kemudian membuang yang 4, mengambil yang 1. Jadi gini ya, aku sih nggak tahu ya, ada dua kemungkinan. Pertama, masa sih doktor itu goblok, kan ya nggak mungkin toh. Atau ijazahnya cuma sekedar beli aja gitu atau gimana? Seharusnya kalau dia sudah punya kapasitas dengan
strata akademik dokter, dia tahu bagaimana penelitian itu dilakukan, bagaimana riset-riset itu dilakukan. Memang itu akan berdekatan dengan statistikal. Ya, cara seperti ini salah, tidak bisa. Dia hanya menerima satu ayat kemudian mengabaikan 4 ayat yang lain. Itu tadi yang aku bilang, dia melakukan eisegese. Dalam otak dia sudah ada pokoknya Ismail jangan sampai jadi nabi. Nah, itu kan tidak objektif. Ya. Ada dulu dalam otaknya itu, otak si kafir itu tadi ya, pokoknya Ismail jangan jadi nabi. Pokoknya Ismail jangan jadi nabi. Maka dia ambil satu ayat dan menafikan 4 ayat yang lain yang ada Ismailnya. Jadi kalau kamu baca 2136, 384, 4163, 1954 itu tertera lengkap seperti ini. Kalau kita kumulasikan maka ada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Tetapi di sini itu tidak ada Ishak dan Yakub. Sebetulnya ini kalau dia mau teliti ada satu ayat lagi, bukan hanya di situ ya. Sebentar aku jelaskan ya. Bukan hanya di situ, bukan hanya di ayat ini, ada satu lagi. 2927. Itu ada di ayat 1949. Ya. 19 ini Quran surat ini mungkin sang dokter kalau lihat kajian ini aku kasih data lagi 1949. Ini sama. Ismail tidak muncul. Yang muncul Ishak dan Yakub. Ya, Ishak dan Yakub. Apakah lalu itu bisa menafikan ini semua? Tidak bisa. Kalau kita mau mencari tentang kenabian dari garis Bapak Abraham yang kita sebut kalau dari sekolah itu namanya Abrahamic Faith ya. Kita mau cari apa? Informasi tentang kenabian. Maka semua ayat tentang kenabian itu kita kompilasi. Nggak bisa langsung terbelah menjadi ini, yang ini diterima, ini ditolak. Nah, terus ini mau dikemanakan? Ini mau dikemanakan? Ya, mau dikemanakan? Ini bertentangan dengan dirinya sendiri. Oh, nanti dulu. Kalau kita berbicara tentang kebenaran kitab suci, maka ada 2 metodologi. Ada cara lain ya, untuk kita menguji itu kitab suci atau tidak. Paling tidak ada 2 metodologi yang bisa kita pakai untuk menguji itu kitab suci atau tidak. Artinya paling tidak 2 metodologi, ada metodologi yang lainnya ada, tapi ini paling jitu 2 ini ya. Pertama, itu yang kita sebut dengan koherensi. Yang kedua, korespondensi. Ya, korespondensi. Aku bilang kemarin di seri 1, kalau metodologi ini diterapkan pada Bible, ya, satu ayat kita terima, kita buang ayat yang lain, maka Bible itu bubar. Bubar. Karena begitu banyaknya pertentangan-pertentangan di dalam Alkitab. Maka kalau metodologi ini seharusnya dokter ini berani dong, jangan standar ganda. Apa yang dia gunakan, ya, metodologi yang dia gunakan untuk mengambil kesimpulan dari Al-Quran, dia gunakan juga kepada Bible, entah itu perjanjian lama, entah itu perjanjian baru. Itu namanya baru objektif. Nah, aku jamin kalau metodologi yang seperti ini, ya, menerima yang satu, membuang yang lain, ya, maka Bible itu bubar. Bubar, nggak jadi dandanan kata orang Jawa. Bubar, ya. Artinya apa? Ada ayat-ayat yang harus dibuang. Berarti itu bukan firman dong. Kan kita sudah mengatakan ya, firman itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, biar begitu apa adanya. Kalau sudah ada pembuangan supaya tidak terjadi kontradiksi, maka kan sudah tidak bisa dikatakan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada sebuah kitab yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan diksi suci. Karena harus ada pembuangan. Seperti ini, kalau begini ini harus dibuang kan? Padahal tidak demikian. Nanti aku jelaskan, Al-Quran itu menggaransi bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, si dokter kafir ini mengatakan ini dan ini bertentangan. Bahkan memposisikan
Allah dalam suatu posisi yang bahaya dari Hong Kong apa? Jangan karena dia tidak bisa merukunkan dua ayat ini karena tidak tahu landscape atau behind screen-nya, lalu dia katakan bertentangan, ya, terus mengatakan Al-Quran bertentangan dengan dirinya sendiri. Mbok ya metodologi itu diterapkan kepada kitabmu, bertentangan nggak nanti? Ya, seharusnya bagaimana cara merukunkan ini ya? Kamu tanya sama orang Islam, tapi sama orang Islam yang cerdas. Orang Islam yang goblok-goblok juga banyak. Yang Islam tapi nggak mau ngaji Al-Quran, atau kalau nonton video kajian itu yang hohohihe juga yang nggak ngerti. Makanya di Al-Quran dikatakan tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Artinya kepada orang-orang yang ngerti. Bukan hanya stempelnya KTP-nya Islam terus kamu tanya, ya dia nggak ngerti. Orang jawaban ini saja aku googling itu nggak ada jawaban yang memuaskan. Justru aku terbantukan oleh terjemahan dan penafsirannya dari Jalalain. Makanya aku objektif. Ketika Jalalain salah, ya aku bilang salah. Tapi ketika Jalalain benar, aku bilang benar. Dalam konteks ini Jalalain benar. Makanya aku heran bagaimana si pendeta kafir itu mengatakan bahwa pendapat dia itu terdukung oleh tafsiran Jalalain. Padahal Jalalain tidak mengatakan bahwa Ismail itu bukan nabi. Terkait dengan ayat ini 29-27. Nah sekarang koherensi ini ya, aku ambil contoh saja ya, koherensi ini ya, nanti hal-halnya itu di apa ya, ada di sini ya, di Markus 16:18 ya, Markus 16:18 ya. Korespondensi ini ada di Matius 17:1 ya. Matius 17:1, ada di Markus 9:2, ada di Markus 9:2, ada di Lukas 9:28. Lukas 9:28. Kalau mau kita masukkan Yohanes tambah bubar ini. Inilah kesalahan-kesalahan koherensi. Ini kesalahan-kesalahan korespondensi yang terjadi dalam kitab Perjanjian Baru. Ya. Ini mbok sampai jengking kata orang Jawa. Sampai jengking kamu nggak bisa menyelesaikan problematika ini. Sampai rambutmu memutih, kamu tidak akan bisa menyelesaikan problematika ini. Nggak bisa. Apa itu koherensi, apa itu korespondensi, nanti kita uraikan. Aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semua sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian ya. Ini dari yang masuk kemarin komentarnya. Pertama dari Bapak Ikhwan Tamim, Tangerang, hadir JM, semoga aktivitas yang kita lakukan pada bulan yang penuh rahmat ini bernilai ibadah, amin. Kemudian Soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam lindungannya ya, sehat prima, diberi rezeki yang barokah, amin. Kita lanjut, Agitya Karis, assalamualaikum, gue salam Isra dari Lebak Bulus, ikut bergabung ke kajian tentang perbandingan agama yang sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan menjadi amal soleh Gus di dunia dan akhirat. Amin. Amin rabbal alamin. Amal soleh bagi yang belajar dan yang mengajarkan. Kita lanjut dari Lebak Bulus Jakarta. Kita terbang ke Deli Serdang, Sumatera belahan utara. Ada Kang Mas Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deli Serdang, izin nyimak Gus. Semoga hari ini mendapatkan pencerahan yang sangat berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut Ramadan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra Wonosobo hadir Gus. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah untukmu dan salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Wonosobo. Kita lanjutkan, Kang Sahran Gipari menyimak setelah 40 menit tayang ya. Cuaca sejuk pagi ini. Alhamdulillah. Bandung Utara sisi barat. Matahari sudah mengganggu? Belum. Belum ya. Oke, ya karena memang kondisi ruangannya seperti ini, mau bagaimana lagi ya. Kalau sudah matahari masuk lewat ventilasi, celah-celah jendela,
dia akan menjadi backlight ya. Makanya kita berpacu semoga cepat selesai ini. Kalau nggak selesai besok di seri ketiga. Oke, kemudian freedom ya. Freedom jawabannya Pak Guru menampar roh jahat. Membikin senyum-senyum Roh Kudus. Terima kasih, salam Isra, penghuni surga Pak Guru. Insya Allah kamu juga penghuni surga ya. Kita semua penghuni surga. Nanti kita bisa bareng-bareng berkumpul di sana ya. Oke, terima kasih Freedom yang ada di, lupa aku, yang ada di Bogor ya. Oke, kita lanjutkan Kang Juantoanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cirebon baru sempat nyimak. Kendala sinyal. Oke, matur nuwun, atur nuhun. Terima kasih untuk Kang Juantoanto. Salam Isra untukmu dan untuk semua keluarga yang ada di Cirebon. Oke. Kita sekarang ke Kang Mas Oskis dari Trenggalek. Hadir Gus, salam akal sehat. Manakah ini yang benar? Ya, dia membandingkan kitab Kejadian 16 ayat 11-12. Yang satu teks Samaria dan satu teks Masoret. Itu gimana itu kebenarannya? Itu juga hal-hal yang sampai mampus juga nggak bisa dicari titik temu. Ya, ini panjang sekali, nanti silakan bisa baca langsung karena juga edisinya bahasa Inggris. Ya, jadi antara teks-teks Samaria dan Masoret itu beda tentang ayat yang sama, yaitu ayat 16 di kitab Kejadian dari pasal 16 maksudnya kitab Kejadian dari ayat yang 11 sampai 12 itu beda. Terus mana yang benar, Samaria atau Masoret? Makanya tidak berlebihan kalau apa yang ditulis oleh mereka itu sejauh berapa mempunyai akurasi yang benar itu yang mana sih? Karena pelaporannya beda. Ya, kan Al-Quran sudah memberikan guiding pada kita ya. Mereka menulis dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Itu kan di surat-surat awal Al-Quran di Al-Baqarah. Makanya kalau kalian nggak ngaji, kalian nggak bersahabat dengan Al-Quran, otakmu itu goblok, bodoh. Cuman kalau kamu otakmu itu ya mau pinter, mau expand, ya bersahabat dengan Al-Quran, ngaji gitu. Terserah ngaji di sini di mana, terserah kamu di mana mau ngaji. Tapi cari guru-guru itu yang bisa membuatmu cerdas, bukannya sekedar hohohihe aja. Tapi repotnya kembali ke kamu saja. Kalau kamu tidak berpikir atau berkerangka berpikir akademis ya repot, tetap aja goblok. Ya. Oke, terima kasih untuk saudara kita Oskis dari Ngalek. Ya. Orang Jawa itu gitu suka singkat-singkat, Trenggalek, Galek. Ya. Oke. Kang Usman Yunan, Assalamualaikum Gus. Dubai hadir Tuan Guru ikut ngaji channel dakwah ilmiah Islam rasional Isra. Oke. Mudah-mudahan laiku bersama keluarga selalu sehat dan dikaruniai rezeki yang berkah. Mengaji ini ibarat sumber nutrisi pada otak. Nah, apa yang gue bilang? Iya toh. Sebagai input, maka untuk balasnya harus ada output. Ada input, ada output. Tentu dengan cara minimal men-share informasi dakwah ini kepada keluarga dan orang terdekat kita, ya, tanpa mengotak-atik alias mengobrak-abrik. Mari kita share secara utuh isi kajian ini secara rutin, kontinu agar substansi yang dimaksud oleh guru kita tidak salah persepsi bagi yang menerimanya. Mantap. Itu yang aku bilang, share linknya saja. Karena kalau dipotong itu persepsinya sudah beda seperti yang aku mau. Gitu loh, ya. Oke, terima kasih mulai tegodang Tuhan munasu di atelaiku ya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung yang sedang ada di tanah rantau Dubai, Uni Emirat Arab. Oke, kita lanjutkan penghobi Borneo. Assalamualaikum Samarinda nyimak. Ekspresi saya sama dengan guru JM saat mendengarkan pendeta itu hehehehehe. Apa iya Quran kontradiksi? Nanti kita tunjukkan ya. Jadi karena kebodohannya terus mengatakan, oh Quran kontradiksi dengan dirinya sendiri. Oh Allah dalam posisi yang berbahaya. Loh kamu yang goblok kok. Seharusnya tanya dulu terhadap orang Islam. Tapi pun jangan yang Islam doang KTP-nya, tapi otaknya nggak ada isi. Orang Islam yang memang dia secara keilmuan mumpuni, gitu loh. Ya. Oke,
bersama Kang Penghobi Borneo dari Kalimantan. Matur nuwun, salam Isra untuk bunda dan keluarga yang ada di sana. Kita lanjutkan Kang Insan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahdu Sahbani, amin ya robbal alamin. Kita lanjut Kang Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang punya Jogja. Kang Irfan Al Akbar, baru sempat nyimak sambil menunggu beduk maghrib dari Kerinci Jambi. Oke, mantap. Kang Mas Wahyu 72, assalamualaikum, Brebes hadir nyimak, salam Isra. Oke Kang Mas Wahyu, salam Isra juga untukmu bersama keluarga saudara muslimku yang ada di Brebes. Matur nuwun Kang Wahyu. Jumat Wage, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Islam rasional. Dilanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Ya, atau nuhun Kang, dilanjutkan Kang Ahmad Kusairi, Kaltim ikut nyimak ceramah tikoginya. Mungkin maksudnya itu kristologinya Cak Subandi. Oke, matur nuhun Kang Ahmad Kusairi yang ada di Kaltim. Mana Kaltimnya ini? Samarinda kah? Bontang kah? Kemudian Kang Ari Prastio, assalamualaikum, Batam hadir Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kang Rizal Wahyu, ini jagoan kita ya. Rembang hadir Gus, to be number one always, selalu nomor 1. Oke, matur nuwun. Dilanjutkan Kang Didi ya, nomor 1 juga dia. Mana yang nomor 1 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, mantap. Rini Soleha kita Demak hadir Gus, nomor 3. Matur nuwun. Untuk Didi tanya tentang Quran surat 2154 dan 3156 ya. Yang dikatakan orang mati syahid itu masih hidup, hidupnya bagaimana, rezekinya bagaimana. Aku agendakan dulu ya, supaya kita fokus ke sini. Terima kasih. Nanti kalau aku lupa ya silahkan diingatkan, nggak apa-apa. Oke ya. Ini soleha kita Rini. Begitulah oten Guse. Apalagi Ismail yang dituduh tidak nabi. Lawong Abraham aja dibilang tidak nabi kok. Yang bilang malah seorang pendeta pula. Waduh. Terus gimana mereka baca Alkitab sedangkan udah jelas itu tertulis di Alkitab Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Itulah. Lain yang tertulis di Alkitab, lain yang diomongin, lain yang diimani. Karena apa? Eise gese tadi itu. Graito, Eise gese, Graito. Lihat ini sudah ada matahari belum? Ini kalau ada matahari kita stop aja karena sudah tembus. Sudah, kamu duduk situ, duduk. Bantu Bapak. Ya. Oke. Ya begitulah ya. Karena kerangka berpikirnya sudah Eise gese, enggak Eise gese ya. Kemudian Kang Wahyu, assalamualaikum Gus, nyimak kajian salam Isra. Oke, salam Isra dari Kang Mas Wahyu di Junaidi yang ada di Singosari. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, salam Isra semuanya. Oke, sudah aku baca dan kita kembali ke sini dan sepertinya tidak bisa kita lanjut karena kendala alam. Ya nantilah kalau kita ada rezeki dari langit ya, atau dikirim dari penguasa mana Barat Tengah sana ya, negeri petrodolar. Oh, makanya di-share kajianku, di-share. Siapa tahu nanti Arab sana ada yang nonton. Wah, ini asik banget ini. Terus dia bantu bikin studio sehingga begitu ada ide kita shot, begitu ada ide kita shot, begitu ada ide kita shot. Karena aku bekerja berdasarkan ide itu tergantung mood. Ya. Jadi ini sebetulnya sebuah karya. Cuman itu kontennya agama gitu aja. Makanya aku melakukannya dengan senang hati karena aku nikmati. Bayangkan, kita dalam satu hari bisa 2. Dan itu berjalan dalam sekian lama. Aku pernah tantang, aku kasih 3 kajian. Tapi kamu kasih aku 1 kali unggah 1000 viewer. Bisa nggak? Ternyata kalian nggak mampu kan? Maka kita turun dari 3 ke 2. Itu kalau bukan orang yang memang menikmati acara ini, nggak bisa. Aku menikmatinya. Bayangkan, 2 materi tiap hari itu 2. Maka kalau ada yang coba-coba mau menghambat dakwahku, itu ya aku kasih senyum sajalah. Ibarat gue berlari, ya, lu hanya merangkak. Itu pun tertati-tati seperti anjing yang sudah kehausan. Mana bisa untuk menghambat dakwahku? Ini berlaku untuk siapa saja. Ya, baik yang mereka yang menghambat dari eksternal maupun internal. Ya. Sesama Islam itu juga ada yang menghambat dakwahku, yang matanya picek, dia nggak lihat yang aku perjuangkan itu apa. Seharusnya kan dia lihat, terlepas dia setuju atau tidak setuju dengan pemikiranku, sudah kan yang diperjuangkan Islam. Ya, cuman ada yang ngaku-ngaku Islam tapi menghambat dakwahku.
Kalau mau tanya-tanya aja yang argumentatif, tidak perlu sifatnya itu apa ya? Harusnya itu argumennya, bukan sentimennya yang disampaikan. Jadi semuanya, baik yang itu mau menghambat dari internal Islam maupun eksternal lintas iman, silahkan. Kamu satu keranjang masuk ke sini, kamu tidak akan bisa menghambat aku. Karena aku menikmati ini. Orang yang menikmati itu tidak memperdulikan apapun yang menghambatnya. Dia akan jalan terus. Maka anjing-anjing yang selalu menggonggong itu masuk. Dan aku mau sebetulnya lebih banyak dari itu. Jangan itu doang gak anjingnya. Paling-paling anjingnya dari itu ke itu cuma ganti nama aja. Kan kita dari redaksi yang digunakan kita tahu, oh ini anjing yang kemarin. Kalau bisa lebih banyak anjingnya. Karena siapa tahu seanjing-anjingnya anjing, siapa tahu dia nanti tersadarkan. Makanya akan aku ingatkan, kalau memang kata-kataku terlalu berat untuk kamu terima karena otakmu telah dijejeli dogma, coba bawa dalam kesendirianmu dalam perenungan. Sekarang mungkin kata-kataku itu racun, tapi ketika kamu mati dan pengadilan YHWH, pengadilan alif lam lam, kau tahu bahwa kata-kataku adalah obat yang menyehatkan. Di kajian utama kita kan aku bilang begitu, ya. Ayo kita kembali ke ayat bahwa Allah itu Esa itu tunggal bukan tritunggal. Yesus itu adalah nabi yang dimuliakan oleh Allah, bukan Allah. Itu Alkitab, pesan Alkitab seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Apa itu koherensi? Nanti kita akan gunakan untuk membidik ini, ya. Aku jelaskan koherensi ini adalah ini dua cara ya. Sebetulnya ada beberapa cara lagi yang nggak bisa dijaring oleh metodologi ini ya. Artinya ada lagi cara, tapi ya, paling tidak aku dua saja tawarkan ke kalian. Koherensi itu pernyataan dalam Alkitab. Ambil itu tuh. Injil ya. Pernyataan dalam Alkitab. Ya dalam PBPL ya, sebetulnya Alkitab itu umum sih ya, bukan hanya ini, tapi otak kita Alkitab langsung ke sini. Al-Quran ambil, yang itu aja yang kecil itu, ya. Oh yang bawahnya aja, bawahnya yang kecil, lebih kecil itu berat, ya. Nah ini ya, ini aku tumpuk 3 ini. Ini perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Ya, bagaimana untuk menguji bahwa perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir itu benar-benar suci? Suci artinya itu benar-benar firman Allah. Maka kita menggunakan 2 metodologi ini. Ya. Metodologi pertama yang disebut dengan koherensi, artinya pernyataan dalam kitab itu tidak boleh bertentangan dengan biasanya fakta alam. Fakta itu pakai apa tuh? Nggak boleh. Ini ya. Karena fakta alam itu hukum besi itu. Kalau kami bilang sunatullah. Kalau orang-orang sekuler hukum alam. Ini hukum besi ini. Benda kita pegang besi kira-kira beratnya 0,5 kilo aja, mesti dia ke bawah. Kita lepaskan, mesti dia ke bawah. Nggak mungkin dia akan melayang-layang. Kamu mau iman, mau kafir, mau Kristen, mau Yahudi, mau Nasrani, mau ateis, mau tetek bengek, agamamu nggak ngurus dia. Dia berlaku objektif. Siapa saja. Tuh, aduh berat. Ini Bapak pindah ke sini apa? Gini, ya. Siapa saja kalau ini aja lah. Siapa saja yang melepaskan ini, mesti dia jatuh ke bawah. Lihat ini ya. Nggak peduli dia Islam, dia Kristen, dia Yahudi, dia kafir, dia tetek bengek, dia waneses, dia tritunggal, dia ehad. Apalagi. Dia agnostik, nggak peduli. Hukum alam itu nggak mau kompromi dah. Mesti kalau megang spidol dilepas mesti gini. Ya. Itu namanya fakta alam. Kata orang sekuler, kalau kata kami sunatullah, karena itu merupakan ketetapan Allah. Sunnah. Nampak ini tuh sunatullah. Ya. Jadi pernyataan dalam Alkitab baik perjanjian lama, perjanjian baru dan perjanjian terakhir
Torah, Injil, Al-Quran itu tidak boleh bertentangan dengan fakta alam. Karena gini, ayat-ayat Allah itu ketika dibukukan menjadi kitab suci. Ayat-ayat Allah yang dihamparkan itu fakta alam. Jadi sebetulnya ini sama-sama ayat Allah, nggak mungkin sesama ayat Allah itu bertentangan, ya. Maka koherensi itu adalah ketidakbolehan adanya pertentangan antara pernyataan dalam teks-teks yang dikatakan suci itu dengan fakta alam. Tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan berarti itu bukan ayat dari Allah, bukan teks suci, teks yang ditambahkan kemudian. Kita ambil satu contoh paling gampang. Tentunya ada beberapa contoh paling gampang aja. Markus 16:68. Katanya kalau beriman kepada Yesus minum racun tidak mati. Minum racun, ya apa itu? Bisa nampak di sini? Tidak mati. Sekarang aku mau bukti. Belum nanti ini kalau kita baca scroll ini panjang nanti. Ada yang megang ular tidak apa-apa juga, setelah dibuktikan dipatok ular ya mati orang ular itu berbisa kok. Karena ada pendeta di Amerika Serikat khotbah bawa ular, dipatok ular ya mati. Orang goblok kok. Ular kok dipegang-pegang. Seperti ini. Ini melawan dengan fakta alam. Karena siapapun dia kalau minum racun pasti mampus. Pasti mampus. Yalah. Nggak usah tegar tengkuk. Siapapun minum racun maut, pasti maut orang namanya kan. Racun maut. Walaupun dia beriman kepada Yesus. Jadi ukuran beriman kepada Yesus itu bukan dengan cara minum racun, tapi bagaimana dia taat terhadap ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Itu baru beriman kepada Yesus. Itu baru Kristen, artinya pengikut Kristus. Lah kalau Yesus bilang Sema o Israelu Adonai Elohim Ehad, terus dia bilang bahwa Yesus Allah itu tunggal, dia bilang Allah itu Tritunggal, gimana mau dikatakan Kristen kalau begitu? Sudah menyimpang dari apa yang dikatakan Yesus. Jadi sebetulnya untuk mengukur keimanan Yesus itu sejauh mana dia taat terhadap pesan-pesan ya yang disampaikan oleh Yesus, itu baru cakep. Jangan Yesus bilang ke kanan, kamu ke kiri, terus ngakunya Kristen. Kristen dari Hong Kong apa? Jadi bukan dengan cara minum racun seperti ini. Sekarang kalau nggak percaya sama omongannya Gus Beti, carilah siapa orang yang berani mengklaim bahwa saya orang di atas bumi ini paling beriman kepada Yesus. Terus kamu minum racun. Kalau kamu nggak mampus, berarti benar ayat ini. Tapi aku yakin mampus kamu kalau minum racun. Nggak percaya, bikin hitam di atas putih. Kita uji dan tidak ada tuntutan apapun secara delik hukum. Semua di atas kesadaran bersama. Kita beli racun. Kalau ada bisa kita beli, itu namanya apa yang racunnya itu ramah tapi itu gawat, arsenik. Kalau endrin dan segala macamnya itu kan masih berbau. Arsenik itu tidak berbau, dia netral. Coba kamu mengklaim saya orang yang paling beriman kepada Yesus di muka bumi ini. Sayalah di muka bumi ini yang paling beriman. Terus minum tuh arsenik, makan tuh arsenik. Mati nggak? Jadi ini bertentangan dengan fakta alam. Karena faktanya siapapun yang minum racun, mau dia beragama, mau tidak, mau ateis, mau redemnya, mati. Tuh, ya, koherensi. Itu namanya uji koherensi. Sekarang ada uji korespondensi, ya. Uji korespondensi. Ya. Matius 17:1, Markus 9:2 ini mengatakan, ini peristiwa yang sudah aku ulang-ulang dan sampai sekarang tidak ada yang mampu memberikan jawaban. Karena memang tidak bisa. Bahwa sampai mati kepalamu itu sampai berubah tidak bisa kamu jawab. Ini memang bermasalah ayat-ayat ini. Kita jadinya bertanya itu benar atau enggak sih gitu. Karena di sini di Matius 7:1 dan Markus 9:2 ini ya muridnya itu setelah 6 hari pengajaran itu Petrus, Yakobus, terus apa lagi? Petrus, kamu bisa buka. Mana Injil? Buka Matius 17:1 bisa nggak kamu? Makanya belajar. Bantu Bapak. Matius 17:1.
Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini diajak naik ke atas bukit. Yang dimana tempat Yesus nanti dipermuliakan. Ya. Matius 17:1 dan Markus 9:2 itu dalam hitungan 6 hari. Setelah pengajaran. Tetapi Lukas tidak mau. Dia 8 hari. Ya. Dia 8 hari. Barulah Petrus, Yakobus, Yohanes diajak ke atas bukit atau ke atas gunung. Yang benar berarti yang mana? 6 hari atau 8 hari? Ayo rukunkan ini. Belum lagi Yohanes. Kalau Yohanes kita bawa, Yohanes tidak bercerita apapun tentang peristiwa ada enggaknya sih Yesus itu dipermuliakan di atas bukit. Tidak cerita dia. Inilah yang disebut kesalahan korespondensi. Artinya pernyataan-pernyataan dalam Alkitab itu saling membunuh, saling tumpang tindih. Dan itu menunjukkan bahwa itu bukan suci. Ya, oke. Karena kondisionalnya sudah tidak memungkinkan seperti ini ya. Matahari sudah masuk dan aku juga harus mengantarkan sekolah. Sementara ini kamu sudah paham apa itu koherensi, apa itu korespondensi. Sehingga nanti ini kita bawa ke sini. Kalau Al-Quran nanti menantang Al-Quran itu. Makanya kalau ada orang menguji Al-Quran itu kamu nggak usah uring-uringan. Biasa orang Al-Quran sendiri minta ditantang kok. Jadi kalau you nggak percaya terhadap Al-Quran, buatlah 1 ayat saja. Nggak bisa 1 ayat. Ajak sahabat-sahabat temanmu yang bisa. Itu menggaransi bahwa Al-Quran itu 100% firman Allah. Terus ada doktor, karena ketidakketahuannya dia bilang bahwa sudah terjadi ya pertarungan dalam diri Al-Quran sendiri itu antara ayat yang dimaksud ini. Kelompok 1 dan kelompok 2. Dia nggak ngerti. Sedangkan metodologi yang dia gunakan aja sudah salah. Nggak bisa. Dia mengambil 1 ayat dan menolak semua ayat yang bertentangan apa yang dia mau. Itu tidak objektif, itu subjektif, bos. Ya. Coba bayangkan seperti ini kalau aku menerangkan, jadi kuliah tamu di kampusnya, aku menerangkan di seluruh mahasiswanya. Jadi dokter silakan Bapak duduk, saya akan sebagai dosen tamu saya jelaskan problematikanya di mana. Ya, nggak apa-apa kan orang akademik kok, bikin aja di kampusnya, dok, kuliah tamu. Bagaimana kriteria koherensi dan korespondensi itu harus dijelaskan. Ya, karena dokter itu tidak tahu metodologi ini dan salah melakukan ini. Seharusnya itu holistik, tidak parsial. Ini kan jadi parsial dia. Mengambil yang ini, membuang yang ini. Mengambil yang kelompok 1, membuang yang kelompok 2. Apa dikiranya ini bukan firman apa? Padahal Al-Quran itu 100% firman Allah. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai keimananmu yang paling dalam. Ya, berikutnya semoga kalian tetap ingat pesanku, menghormati, beri kehormatan kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Kalau ada polemik ya bicarakan seperti kita membicarakan, yaitu dalam bingkai akademis. Jadi akademis itu ya pengetahuan, ilmu, bukan maksud tujuan yang lain yang menghujat, menghina, menista, itu tidak boleh. Dan orang Islam tidak boleh melakukan itu, tidak boleh. Ya, kita dilarang. Ada polemik, bawa saja ke ranah diskusi, gitu ya. Oke, selanjutnya semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Itu pesan dari aku, ya. Sedangkan pesan penyemangatnya supaya kita selalu semangat dalam belajar, yaitu jargon kita ya, salam Isra, Islam rasional. Oke, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.